Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari yang sangat panas, Khalifah Umar bin Khattab di hadapan pasukan kaum muslimin dan sahabat-sahabat yang lain merasa sangat kehausan dan beliau meminta segelas air. Sebelum air dihidangkan, tiba-tiba beliau mendengar seseorang membaca ayat ke-20 dari surat Al-Ahqaf, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik atau berupa kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka kini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah berbuat kefasikan. Ketika air yang diminta oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu tersebut dihidangkan, beliau menolak sambil berkata, "Terima kasih, aku tidak jadi meminumnya, agar kenikmatan yang disediakan untukku di akhirat nanti tidak berkurang karenanya." Terlepas dari kevalidan atau kesahihan riwayat tersebut, yang jelas sikap Umar radhiyallahu anhu maupun sikap semacam ini yang lainnya, yakni melakukan sesuatu demi memperoleh imbalan yang menyenangkan, dinamai oleh seorang filsuf yaitu Ibnu Sina sebagai sikap pedagang. Menurut sebagian pakar, selain tipe itu ada tipe yang lain, yakni sikap budak atau buruh yang takut terhadap majikannya. Seseorang yang beribadah karena dorongan takut siksa neraka pada hakikatnya memperagakan sikap budak atau buruh terhadap Tuhan. Tipe yang lain lagi yang merupakan tipe terbaik adalah sebagai seorang yang arif, yaitu yang menyadari betapa besar anugerah dan jasa yang telah diperolehnya dan betapa bijaksananya Allah dalam segala ketetapan dan perbuatannya. Kesadaran ini mendorong sang arif untuk beribadah dan melakukan segala aktivitasnya sebagai balas jasa, bukan karena mengharap imbalan surgawi dan juga bukan pula karena rasa takut terhadap siksa neraka. Dari kesadaran akan kebijaksanaan Tuhan tersebut, ia yakin dimanapun ia ditempatkan, pasti penempatan tersebut baik untuknya. Apalagi orang yang arif tersebut menyadari pula bahwa dialah yang akan memperoleh manfaat ibadah yang dilakukannya, dan Tuhan tidak sedikit pun memperoleh manfaat dari ibadah yang dilakukannya. Bagaimanakah sikap keberagaman kita? Mengapa kita melakukan sholat, puasa, sedekah, dan mengabdikan diri kepadanya? Di manakah tempat kita dari ketiga tipe manusia yang diketengahkan di atas? Kalau kita tidak mendapatkan tempat di sana, maka tampaknya kita perlu menambahkan tipe yang keempat, yakni yang melakukan ibadah secara otomatis tanpa pemikiran dan penghayatan. Beribadah tipe keempat ini adalah bukan sebagaimana sang arif yang bersyukur atau pedagang yang mengharap laba, dan juga bukan pula sebagai budak yang takut, tetapi bagaikan robot yang tidak mengerti esensi dan tujuan dari apa yang dilakukannya. Ia bekerja sesuai dengan apa yang diprogramkan, sedangkan yang memprogramnya adalah seorang yang telah tenggelam dalam kesibukan duniawi. Tidak heran jika ketika melakukan sholat, maka yang teringat adalah bisnis, kenikmatan duniawi, atau bahkan benda-benda kecil yang tidak bernilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.